Adik-adik sekalian, mari kita kaji selanjutnya tentang keberadaan manusia purba di Indonesia, yang mana pada video sebelumnya telah kita kaji soal keberadaan manusia purba di Sangiran. Maka pertemuan kita di kesempatan kali ini kita lebih terfokuskan pada penelitian para ahli di Indonesia, yakni di Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Sebelum penemuannya di Trinil, seorang peneliti yang bernama Eugene Du Bois mengawali temuan Pithecanthropus erectus di sebuah desa, yakni Desa Kedung Brubus, di mana sebuah desa terpencil di daerah Pilang Kenceng di daerah Madiun di Provinsi Jawa Timur. Desa itu berada tepat di tengah hutan di lereng selatan Pegunungan Kendeng. Pada saat Du Bois meneliti dua horizon atau dua lapisan, yakni menemukan sisa-sisa peninggalan manusia purba berupa fosil-fosil, yakni sebuah fragmen rahang yang pendek serta sangat kekar dengan sebagian pragrahamnya masih tersisa. Pragraham itu menunjukkan ciri gigi manusia, bukan gigi kera, sehingga diyakini bahwa fragmen rahang bawah tersebut memiliki rahang hominid. Saya ulangi, rahang bawah tersebut memiliki rahang hominid Pithecanthropus, kemudian dikenal dengan Pithecanthropus A. Trinil adalah sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo, masuk wilayah administrasi Kabupaten Ngawi, yakni di daerah Jawa Timur. Tinggalan purbakala telah lebih dahulu ditemukan di daerah ini jauh sebelum Onyxwell menemukan Sangiran pada tahun 1934. Ekskavasi yang dilakukan oleh Du Bois di Trinil telah membawa penemuan sisa-sisa manusia purba yang sangat berharga bagi dunia pengetahuan. Untuk ketahuan kita bersama bahwa penggalian yang dilakukan oleh Du Bois dilakukan pada endapan aluvial di daerah Bengawan Solo. Dari lapisan ini ditemukan atap tengkorak Pithecanthropus erectus dan beberapa buah tulang paha yang masih utuh, yang menunjukkan pemiliknya telah berjalan tegak. Tengkorak Pithecanthropus erectus dari Trinil sangat pendek tetapi memanjang ke belakang. Volume otaknya sekitar 900 cc. Di antara otak kera 600 cc dan otak manusia modern 1200 sampai 1400 cc. Tulang kening sangat menonjol dan di bagian belakang mata terdapat penyempitan yang sangat jelas, menandakan otak yang belum berkembang, dan pada bagian belakang kepala terlihat bentuk yang meruncing yang diduga pemiliknya merupakan perempuan. Jadi ciri-ciri di atas itu Du Bois menjelaskan bahwa mulai daripada volume otaknya, volume tengkoraknya. Kemudian Du Bois menjelaskan bahwa itu adalah merupakan
tengkorak yang dimiliki oleh atau fosil sisa-sisa fosil yang dimiliki oleh manusia purba berjenis perempuan. Du Bois menyimpulkan bahwa berdasarkan kaburnya bagian sambungan perekatan antara tulang kepala, ia kemudian menafsirkan bahwa individu ini telah mencapai usia dewasa. Nah, selain tempat-tempat di atas, peninggalan manusia purba tipe ini juga ditemukan di Perning, Mojokerto, Jawa Timur, di daerah Ngandong, Blora, Jawa Tengah, dan Sambung Mancan. Saya ulangi, selain tempat-tempat di atas, peninggalan manusia purba tipe ini juga ditemukan di Perning, Mojokerto, Jawa Timur, Ngandong, Blora di daerah Jawa Tengah, dan Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah. Temuan berupa tengkorak anak-anak berusia sekitar 5 tahun oleh penduduk yang sedang membantu penelitian Uneswell dan Duit Gels perlu untuk dipertimbangkan. Temuan itu menjadi bahan diskusi yang menarik bagi para ilmuwan. Metode pengujian penanggalan potasium argon yang digunakan oleh Tengku Jacob dan Rutis terhadap batu apung yang terdapat di sekitar fosil tengkorak itu menunjukkan angka 1,9 atau kurang dari 0,4 juta tahun. Batu-batu itu berusia. Pengujian juga dilakukan dengan mengambil sampel endapan batu apung dari dalam tengkorak dan menunjukkan angka 1,8 juta tahun. Hasil uji penanggalan tersebut menjadi perdebatan para ahli dan perlu untuk dikaji lebih lanjut. Bila penanggalan itu benar, maka tengkorak anak Homo erectus dari Perning, Mojokerto ini merupakan individu Homo erectus tertua di Indonesia. Temuan Homo erectus juga ditemukan di daerah Ngandong, yakni sebuah desa di tepian Bengawan Solo, Kabupaten Blora, di daerah Jawa Tengah, yakni tengkorak Homo erectus di daerah Ngandong berukuran besar dengan volume otak rata-rata 1100 cc. Nah, ciri-ciri ini menunjukkan Homo erectus ini lebih maju bila dibandingkan dengan Homo erectus yang ada di Sangira. Manusia Ngandong diperkirakan berumur antara 300.000 sampai 1.100.000 tahun. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli, dapat direkonstruksi beberapa jenis manusia purba yang pernah hidup di zaman pra-aksara. Yang pertama adalah jenis Meganthropus. Jenis Meganthropus purba ini terutama berdasarkan penelitian Konixwell di Sangirang tahun 1936 dan 1941 yang menemukan fosil rahang manusia berukuran besar. Dari hasil rekonstruksi, kemudian para ahli menamakan jenis manusia purba ini dengan sebutan Megacanthropus paleojapanicus, yang artinya manusia raksasa dari Jawa. Jenis manusia purba ini memiliki ciri rahang yang kuat dan badannya tegap. Diperkirakan
Makanan jenis manusia purba ini adalah tumbuh-tumbuhan. Masa hidupnya diperkirakan pada zaman Pleistocene awal. Yang kedua adalah jenis Pithecanthropus. Jenis manusia ini didasarkan pada penelitian Du Bois tahun 1890 di dekat Rinil, sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo itu telah direkonstruksi terbentuk kerangka manusia, tetapi masih terlihat tanda-tanda kerah. Oleh karena itu, jenis ini dinamakan Pithecanthropus erectus, yang artinya manusia kerah yang berjalan tegak. Jenis ini juga ditemukan di Mojokerto, sehingga disebut Pithecanthropus mojokertensis. Jenis manusia purba yang juga terkenal sebagai rumpun Homo erectus ini paling banyak ditemukan di Indonesia. Adik-adik sekalian yang sungguh saya banggakan, diperkirakan jenis manusia purba ini hidup dan berkembang sekitar zaman Pleistocene Tengah. Dan yang ketiga adalah jenis Homo. Fosil jenis Homo ini pertama diteliti oleh seorang peneliti yang bernama von Reitschkotten di Wajak. Penelitian dilanjutkan oleh Du Bois bersama kawan-kawan dan menyimpulkan atau menarik sebuah konklusi sebagai jenis Homo atau sebagai jenis manusia. Ciri-ciri jenis manusia itu bermuka lebar, hidung dan mulutnya menonjol, dahi juga masih menonjol, sekalipun tidak menonjol jenis Pithecanthropus. Bentuk fisiknya tidak jauh berbeda dengan manusia sekarang. Hidup dan perkembangan jenis manusia ini sekitar 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Tempat-tempat penyebarannya tidak hanya di Kepulauan Indonesia, tetapi juga bisa ditemukan di Filipina dan di daerah Cina Selatan. Adik-adik sekalian, kelas 10 yang sungguh saya banggakan, Homo sapiens artinya manusia sempurna, baik dari segi fisik, volume otak maupun postur badannya, yang secara umum tidak jauh berbeda dengan manusia modern. Kadang-kadang Homo sapiens juga diartikan dengan manusia bijak karena telah lebih maju dalam berpikir dan menyiasati tantangan alam. Bagaimanakah mereka muncul ke bumi pertama kali dan kemudian menyebar cepat ke berbagai penjuru dunia hingga saat ini? Para ahli paleoantropologi dapat melukiskan perbedaan morfologis antara Homo sapiens dengan pendahulunya. Homo erectus, rangka Homo sapiens kurang kekar posturnya dibandingkan dengan Homo erectus. Salah satu alasannya karena tulang belulangnya tidak setebal dan sekompak Homo erectus. Hal ini mengindikasikan bahwa secara fisik Homo sapiens jauh lebih lemah dibandingkan sang pendahulunya, yakni Homo erectus. Di lain pihak, ciri-ciri morfologis maupun biometrics Homo sapiens menunjukkan karakter yang lebih
berevolusi dan lebih modern dibandingkan dengan Homo erectus. Sebagai misal, karakter evolutif yang paling signifikan adalah bertambahnya kapasitas otak. Homo sapiens mempunyai kapasitas otak yang jauh lebih besar, rata-rata 1400 cc, dengan atap tengkorak yang jauh lebih bundar dan lebih tinggi dibandingkan dengan Homo erectus yang mempunyai tengkorak panjang dan rendah dengan kapasitas otak 1000 cc. Segi-segi morfologis dan tingkatan keperubahannya menunjukkan ada perbedaan yang sangat nyata antara kedua spesies dalam genus Homo tersebut. Homo sapiens akhirnya tampil sebagai spesies yang sangat tangguh dalam beradaptasi dengan lingkungannya dan dengan cepat menghuni berbagai permukaan bumi. Berdasarkan bukti-bukti penemuan, sejauh ini manusia modern awal di Kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara paling tidak telah hadir sejak 45.000 tahun yang lalu. Dalam perkembangannya, kehidupan manusia modern ini dapat dikelompokkan dalam 3 tahap, yaitu yang pertama, kehidupan manusia modern awal yang kehadirannya hingga akhir zaman es sekitar 12.000 tahun lalu. Kemudian dilanjutkan oleh kehidupan manusia modern yang lebih belakangan dan berdasarkan karakter fisiknya dikenal sebagai ras Austromelanesoid. Dan yang ketiga, mulai di sekitar 4.000 tahun lalu muncul penghuni baru di Kepulauan Indonesia yang dikenal sebagai penutur bahasa Austronesia. Berdasarkan karakter fisiknya, makhluk manusia ini tergolong dalam ras Mongoloid. Mari kita lihat beberapa spesimen penggolongan manusia Homo sapiens yang dapat kita kelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada dari sekalian, manusia wajak. Manusia wajak atau dalam istilah sejarah disebut dengan Homo wajakensis. Saya ulangi, Homo wajakensis. Merupakan satu-satunya temuan di Indonesia yang untuk sementara dapat disejajarkan perkembangannya dengan manusia modern awal dari akhir kala Pleistosen pada tahun 1889. Manusia wajak ditemukan oleh Van Rietschoten di sebuah ceruk di lereng pegunungan Karst di barat laut Campur Darat dekat Tulung Agung, Jawa Timur. Sartono Kartodirjo dan kawan-kawan menguraikan tentang temuan itu berupa tengkorak termasuk juga fragmen rahang bawah dan beberapa buah ruas leher, dan temuan wajak itu adalah Homo sapiens. Mukanya datar dan lebar, akar hidungnya lebar dan bagian mulutnya menonjol sedikit. Dahinya agak miring dan di atas matanya ada busur kening nyata. Tengkorak ini diperkirakan milik seorang perempuan berumur 30 tahun dan mempunyai volume otak 1630 cc. Wajak kedua ditemukan oleh Du Bois pada tahun 1890 di tempat yang sama. Temuan berupa fragmen-fragmen tulang tengkorak, rahang atas dan rahang bawah, serta tulang paha dan tulang kering. Pada tengkorak ini terlihat juga busur kening yang nyata, dan pada tengkorak laki-laki perlekatan otot sangat nyata. Langit-langit juga dalam, rahang bawah besar dan gigi-gigi yang besar pula.
Kalau menutup gigi, muka atas mengenai gigi muka bawah. Dari tulang pahanya dapat diketahui bahwa tinggi tubuhnya kira-kira 173 cm. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manusia wajak bertubuh tinggi dengan isi tenggorokan dengan isi tengkorak yang besar. Wajak sudah termasuk Homo sapiens, jadi sangat berbeda cirinya dengan Pithecanthropus. Manusia wajak mempunyai ciri-ciri baik mongoloid maupun austromelanesoid. Diperkirakan dari manusia wajak inilah subras Melayu Indonesia dan turut pula berevolusi menjadi ras austromelanesoid, yakni sekarang ini. Saat itu dapat dilihat dari ciri tengkoraknya yang sedang atau agak lonjong. Itu berbeda agak persegi di tengah-tengah atap tengkoraknya dari muka ke belakang. Muka cenderung lebih mongoloid oleh karena sangat datar dan pipinya sangat menonjol ke samping. Beberapa ciri lain juga memperlihatkan ciri-ciri ras di atasnya. Temuan wajak menunjukkan pada kita bahwa sekitar 40.000 tahun yang lalu Indonesia sudah didiami oleh Homo sapiens yang rasnya sukar dicocokkan dengan ras-ras pokok yang terdapat sekarang ini, sehingga manusia wajak dapat dianggap sebagai suatu ras tersendiri. Manusia wajak tidak langsung berevolusi dari Pithecanthropus, tetapi mungkin tahapan Homo neanderthalensis yang belum ditemukan di Indonesia, ataupun dari Homo neanderthalensis di tempat Pithecanthropus erectus, atau satu ras yang mungkin berevolusi ke arah Homo yang ditemukan di Indonesia. Dan yang terakhir yakni manusia liang buah. Pengumuman tentang penemuan manusia Homo floresiensis pada tahun 2004 menggemparkan dunia ilmu pengetahuan. Sisa-sisa manusia ditemukan di sebuah gua liang buah oleh tim peneliti gabungan Indonesia dan Australia. Sebuah gua permukiman di Flores. Liang buah bila diartikan secara harfiah merupakan sebuah gua yang dingin, sebuah gua yang sangat lebar dan tinggi dengan permukaan tanah yang datar. Merupakan tempat permukiman yang nyaman bagi manusia pada masa praaksara. Hal itu bisa dilihat dari kondisi lingkungan sekitar gua yang sangat indah yang berada di sekitar bukit dengan kondisi tanah yang datar di dalamnya. Liang buah merupakan sebuah temuan manusia modern dari akhir masa Pleistosen di Indonesia yang menakjubkan, yang diharapkan dapat menyibak asal-usul manusia di kepulauan Indonesia. Manusia liang buah ditemukan oleh Peter Brown dan Mike J. Morwood bersama-sama dengan tim dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada bulan September 2003 yang lalu. Temuan itu dianggap sebagai penemuan spesies baru yang kemudian diberi nama Homo floresiensis sesuai dengan tempat ditemukannya fosil manusia liang buah. Adik-adik sekalian, pada tahun 1950-an sebenarnya manusia liang buah telah memberikan data-data tentang adanya kehidupan praaksara.
saat de Verhoeven. Saya ulangi, saat TH Verhoeven lebih dahulu menemukan beberapa fragmen tulang manusia di liang buah. Ia menemukan tulang iga yang berasosiasi dengan berbagai alat serpih dan gerabah. Di tahun 1965 ditemukan 7 buah rangka manusia beserta beberapa bekal kubur yang antara lain berupa beliung dan barang-barang gerabah. Diperkirakan liang buah merupakan sebuah situs Neolitik dan paleometalik. Saya ulangi, situs Neolitik dan paleometalik. Manusia liang buah mempunyai ciri tengkorak yang panjang dan rendah, berukuran kecil dengan volume otak 380 cc. Kapasitas kranial tersebut berada jauh di bawah Homo erectus, yakni 1000 cc. Manusia modern Homo sapiens 1400 cc dan bahkan berada di bawah volume otak simpanse 450 cc. Pada tahun 1970, R.P. Soejono dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional melanjutkan penelitian beberapa kerangka manusia yang ditemukan di lapisan atas. Temuan itu sebanding dengan temuan-temuan rangka manusia sebelumnya. Hasil temuan itu menunjukkan bahwa manusia liang buah secara kronologis menunjukkan hunian dari fase zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, dan Paleolitik. Menurut Tengku Jakob, manusia liang buah secara kultural berada dalam konteks zaman Mesolitik dengan ciri Australomelanesi. Saya ulangi, dengan ciri Australomelanesi, yaitu bentuk tengkorak yang memanjang. Pada tahun 2003 diadakan penggalian oleh Soejono dan Mike, kerjasama antara Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dengan University of New England, Australia. Ini dilakukan penggalian menghasilkan temuan berupa sisa manusia tidak kurang dari 6 individu yang menunjukkan aspek morfologi dan postur yang sejenis dengan liang buah, yang mempunyai kesamaan dengan alat-alat batu dan sisa-sisa binatang komodo dan spesies kerdil gajah purba jenis Stegodon. Temuan itu sempat menjadi bahan perdebatan mengenai status taksonomi NUA. Dalam pengamatan yang lebih mendalam terhadap manusia flores itu, ternyata ada percampuran antara karakter kranial yang cukup menonjol antara karakter Homo erectus dan karakter Homo sapiens. Seluruh karakter kraniopasial, saya ulangi, seluruh karakter kraniopasial dari manusia liang buah 1 dan liang buah 6 menunjukkan dominasi karakter arkaik yang sering ditemukan pada Homo erectus. Walaupun beberapa aspek modern Homo sapiens juga sangat terlihat jelas, namun demikian karakter Homo sapiens hendaknya dilihat sebagai atribut tingkatan evolusi dan spesies ini bila dikaitkan dengan masa depan manusia liang buah sekitar 18.000 tahun yang lalu. Maka liang buah 1 dan liang buah 6 seharusnya dipandang sebagai satu dari variasi Homo sapiens. Nah, mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita di kesempatan kali ini yang berkaitan dengan manusia purba yang berada di Trinil dan sekitarnya. Pertemuan kita di
video-video selanjutnya tentang perdebatan antara Pithecanthropus dan Homo erectus, itu pada pertemuan selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan di kesempatan kali ini. Mohon dimaafkan apabila dalam penjelasannya ada diksi-diksi yang kurang dipahami atau kurang jelas. Mohon dipahami, dan kebenaran itu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.